Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Ark Worship Morning Devotion. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 12 Maret, saudara, mendekati menjelang libur panjang. Libur yang banyak ini di bulan Maret ini diborong semua karena ada beberapa hari raya yang saling bergandengan hari liburnya. Jadi ini libur panjang yang panjang sekali. Saya berdoa dengan libur yang panjang ini kita diberkati Tuhan. Jangan lupa nanti hari Jumat tanggal 13 besok kita akan bersama-sama mengikuti Event of Mission. Dan kiranya melalui ibadah Event of Mission ini kita menjadi semakin diberkati Tuhan, semakin menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan bagian terakhir dari perikop ini, ayat yang ke-10. Ya, ulurkanlah tanganmu, itulah kira-kira bunyi sebagian dari ayat yang ke-10 ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan sepanjang waktu hari yang akan kami lalui sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Keluar masuk kami disertai oleh Tuhan. Dan kiranya sungguh perjalanan dan aktivitas kami diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Ark Worship Morning Devotion pagi ini, dan kiranya melaluinya namamu dipermuliakan dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, Yesus berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Nah, dua suku kata ini, ulurkanlah dan tanganmu ini menarik untuk dicermati. Kenapa demikian? Karena secara logika orang itu tidak bisa mengulurkan tangannya kecuali yang kiri. Yang kiri bisa diulurkan tangannya, tetapi yang kanan itu tidak bisa diulurkan karena tangan kanan atau tangannya sebelah kanan itu mati, seperti lumpuh. Jadi semua syaraf diperintahkan otak tidak mau bekerja, sehingga ada kelumpuhan di tangan kanannya. Tapi Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu. Dan ini orang ini tentu secara logis tidak bisa mengulurkan tangannya. Tapi saudara, Alkitab mengatakan ketika ia taat, mukjizat terjadi. Jadi ketaatan itu adalah kunci pembuka pintu mukjizat. Kunci yang menghadirkan mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketaatan adalah rahasia di balik mukjizat-mukjizat yang terjadi di antara para tokoh-tokoh yang pernah kita baca di dalam Alkitab, saudara. Menarik, ketika dia taat, mukjizat terjadi dan tangan kanannya dipulihkan seperti semula, dapat digerakkan, tangan kanannya dapat dipakai kembali dan dapat berfungsi dengan baik ya, dalam aktivitasnya sehari-hari, sehingga tidak lagi terganggu oleh aktivitas yang lain. Saya berharap kisah ini menginspirasi kita ya, dan melaluinya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi tangannya dipulihkan seperti semula. Kapan? Ketika dia taat. Kapan? Ketika dia melakukan firman Tuhan. Kapan? Ketika dia sungguh-sungguh mendengar firman dan kemudian meresponinya dengan ketaatan. Jadi saudara, ketaatan kepada firman Tuhan seringkali adalah jalan untuk hadirnya sebuah mukjizat. Seringkali ketaatan kepada firman Tuhan mendahului mukjizat Tuhan itu sendiri. Jadi sebelum mukjizat terjadi, ketaatan menjadi sebuah respon penting untuk menghadirkan mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yesus hanya memerintahkan, ulurkan tanganmu. Yesus tidak menyentuh orang yang sakit itu.
Yesus tidak melakukan ritual-ritual tertentu supaya orang ini mengalami mujizat. Alkitab mengatakan hanya berfirman saja, memerintahkan saja, dan orang itu dipulihkan. Ulurkanlah tanganmu. Maka orang ini meresponinya, mentaatinya, dan mengulurkan tangan kanannya itu, dan dia menjadi sembuh. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Bukan hanya sebuah kuasa yang kreatif, tetapi juga sebuah kuasa yang restoratif, saudara. Restoratif yang memulihkan kehidupan seseorang, baik fisiknya, spiritualitasnya, dan masa depan dari hidupnya. Jadi saya percaya kalau firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kita, tidak ada yang pernah gagal, dan pasti akan terlaksana seperti yang difirmankannya dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang kreatif, yang unpredictable, yang tidak terduga, tetapi di sana kuasa Tuhan terjadi. Dan restoratif, yaitu memulihkan kehidupan seseorang yang tadinya jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan, yang tadinya hidup di dalam dosa, tapi kemudian dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kasih dan karunia Tuhan. Saudara, ada banyak tangan yang mati. Ya, ini satu ungkapan ya. Ada banyak orang Kristen yang tangannya mati. Ada banyak orang percaya yang tangannya mati. Ya. Mati apanya, saudara? Iman yang mati. Ya, imannya mati, pengharapannya mati. Ya, relasinya juga mati. Panggilan Tuhan dalam hidupnya lama-kelamaan mati, sehingga panggilan Tuhan dikuburkan. Dia tidak mau dipanggil Tuhan di ladang Tuhan. Dia mengeraskan hatinya. Saudara, kalau imannya mati, pengharapannya mati, imannya mati, atau relasinya mati, panggilannya mati, apa yang terjadi, saudara? Ya, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, bukan jobless, tapi tidak dapat mengerjakan apa-apa. Tapi menariknya Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita kembali supaya kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan ketika Tuhan memanggil dan kita mentaatinya, meresponinya dengan iman yang sungguh-sungguh, maka ketika kita taat, kita setia, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan setiap kita secara pribadi. Amin. Amin. Oleh karena itu, pastikan saudara dan saya senantiasa hidup dalam bukan hanya ketaatan, tetapi juga iman, kepercayaan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena iman yang sungguh-sungguh itu memulihkan setiap kita. Perikop ini mengajarkan 3 hal dari hari Senin, Selasa, sampai hari ini. 3 hal itu apa saja, setelah saya mau review sedikit. Yang pertama adalah Yesus melihat penderitaan manusia. Yesus melihat penderitaan yang kita alami. Yesus ingin memulihkan kita. Dan Yesus menentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena menekankan hukum, tetapi kehilangan kasih dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, Yesus memulihkan apa yang sudah mati. Tuhan ingin memulihkan kehidupan saudara dan saya. Memang ada kontras di akhir cerita dari perikop ini. Orang yang disembuhkan, dipulihkan, namun orang Farisi marah karena ada orang disembuhkan. Aneh ya, saudara ya. Ada orang mengalami kesembuhan, marah. Dia ingin orang itu sakit terus. Dia tidak ingin orang itu mengalami mujizat Tuhan. Alasannya jangan lakukan pada hari Sabat. Tapi yang terjadi itulah pada hari Sabat. Karena di hari Sabat itu memang kasih karunia dan mujizat Tuhan itu dimanifestasikan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, memang mujizat itu tidak selalu melembutkan hati manusia. Bisa jadi sebaliknya. Tetapi percayalah saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan,
dia jauh lebih besar melakukan kasih dan kuasa yang dimanifestasikannya dalam kehidupan kita. Amin. Tetap memandang kepada Tuhan, tetap melihat kepada Tuhan, dan tetap ulurkan tangan sebagai respon dari panggilannya, supaya Tuhan memulihkan dan memberkati setiap kita. Ketika kita mengulurkan tangan, maka sebetulnya ketika Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu, Tuhan berkata seperti di Matius pasal 11, marilah hai kepadaku yang letih lesu, datanglah kepadaku dengan iman, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan sungguh-sungguh, maka aku akan memulihkan hidupmu. Saya berdoa, saudara, kita sungguh-sungguh menikmati pemulihan yang daripada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang semakin utuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan kiranya sungguh tumbuh iman dalam hidup kami yang semakin lama semakin kuat, dan juga membawa kami semakin lama semakin hidup di dalam panggilan Tuhan dan dalam kasih Tuhan, supaya kami mengalami keajaiban dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadikan hari Sabat sebagai hari yang istimewa, hari yang mulia, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menikmati berkat Tuhan, supaya kami juga dalam pelayanan tidak kehilangan kasih, supaya gereja juga tidak kehilangan hati Tuhan, berkenaan dengan misi, berkenaan dengan pelayanan-pelayanan yang menyentuh banyak jiwa lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang memulihkan, karena Engkau berfirman, ulurkanlah tanganmu, dan mereka yang mengulurkan tangan, tanda berserah, tanda bergantung, dan tanda mentaati firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia dan menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka satu demi satu. Terima kasih Bapa, saya bersyukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa untuk event besok malam. Tuhan menyertai Pak Noh dan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya yang terbaik Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan Tuhan curahkan berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Besok malam ada event of mission jam 7 malam. Jangan kelewat ya. Ini kesempatan untuk kita menikmati hadirat Tuhan dan kuasa yang dimanifestasikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Jadi pastikan saudara hadir di event of mission. Selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat berkarya, dan kiranya Tuhan beserta dengan saudara. You are blessed.